Halo semuanya, perkenalkan nama gue Alfredo. Di kesempatan kali ini gue ingin menjelaskan tentang migran, politik ketakutan, dan securitization of migration. Pernah gak sih kalian perhatiin kenapa berita soal migrasi itu nadanya selalu ancaman? Migran dibilang bahwa masalah ekonomi, kriminalitas, sampai terorisme. Di Amerika, Eropa, bahkan di Asia, narasi kayak gini terus diputar. Tapi sebenarnya siapa yang bikin narasi itu? Buat apa? Dan kenapa kok narasi ancaman ini laku terus? Nah, di video ini gue bakal ngejelasin ke kalian berdasarkan riset dari buku The Age of Migration karya De Haas dan kawan-kawan. Apa itu securitization of migration? Di studi migrasi modern ada istilah namanya securitization of migration. Artinya isu migrasi itu sengaja diposisikan sebagai ancaman keamanan nasional. Padahal faktanya mayoritas migran itu orang biasa, petani, buruh pabrik, tenaga kesehatan, mahasiswa, atau keluarga yang cuma pengen hidup lebih aman dan layak. Tapi karena dianggap asing, mereka jadi gampang dipolitisasi. Pemerintah dan media sering membangun framing seolah-olah migrasi itu ancaman besar yang bisa merusak keamanan, budaya, bahkan identitas negara. Padahal, menurut hukum internasional seperti 1951 Refugee Convention, setiap orang yang mencari suaka karena konflik atau penganiayaan berhak mendapat perlindungan tanpa diskriminasi. Sayangnya, dalam praktik securitization, hak-hak ini sering diabaikan karena pemerintah lebih fokus angkat isu keamanan ketimbang hak asasi. Nah, selanjutnya contoh kasus globalnya. Coba kita lihat contohnya nih. Di Amerika Serikat, Donald Trump bikin proyek tembok di perbatasan Meksiko. Dahlinya buat cegah migran latih yang katanya bawa narkoba dan kriminalitas. Padahal menurut data dari The Age of Migration, mayoritas migran masuk ke Amerika Serikat itu lewat visa legal, bukan loncat pagar. Di Eropa, kampanye Brexit juga sukses karena narasi anti-migran. Warga Inggris waktu itu takut budaya mereka bakal rusak, lapangan kerja diambil, dan kriminalitas meningkat karena pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika. Di Asia Tenggara, isu Rohingya di Myanmar dipakai pemerintah buat bangun narasi keamanan nasional. Mereka dicap ancaman bagi stabilitas negara. Padahal mayoritas dari mereka cuma cari tempat aman karena persekusi etnis. Semua ini contoh jelas gimana isu migrasi dipelintir dari ancaman politik dan budaya. Nah, selanjutnya kenapa negara melakukan ini nih? Pertanyaannya, kenapa negara dan politisi doyan banget mainin isu kayak gini? Jawabannya simple. Karena ketakutan itu gampang dijual. Pas pemilu, isu migrasi dipakai buat narik suara. Pemerintah bisa lebih gampang dapat legitimasi buat bikin aturan selain keras. Karena deportasi massal, terus penutupan perbatasan, sampai pelarangan suaka. Selain itu, isu migrasi juga sering dipakai buat nutupin masalah dalam negeri nih. Misalnya nih, kalau ekonominya jelek, terus tinggal ngeblame migran, terus ada kriminalitas bilang karena pendatang, ada konflik politik, lempar isu pengungsi. Pola kayak gini udah dipraktikkan puluhan tahun di berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Nah, realitanya migrasi itu, padahal kenyataannya mayoritas nih migran itu justru ngisi sektor kerja yang warga lokal malas ambil. Di Amerika, pekerja kebun, peternakan, restoran, cleaning service itu banyak diisi migran. Kalau di Eropa, rumah sakit banyak tenaga kesehatannya migran. Di Malaysia, kebun sawit mayoritas buruhnya dari Indonesia. Terus jangan lupa juga, migran itu juga kirim remittasi buat keluarga di kampung halaman. Data dari World Bank nunjukin di tahun 2022 itu ada lebih dari 600 miliar dolar Amerika Serikat uang kiriman migran ke negara asalnya. Itu gede banget pengaruhnya buat ekonomi keluarga di desa dan buat devisa negara asal migran.
Terus untuk studi kasus di Asia Tenggara ini, di Asia Tenggara kasusnya tuh banyak, kayak Indonesia juga sama. Setiap tahun ada ratusan ribu tenaga kerja perempuan dari Indonesia yang berangkat ke Timur Tengah. Banyak di antara mereka juga jadi korban kekerasan, kayak kerja tanpa upah, terus bahkan human trafficking. Tapi anehnya tuh di pemberitaan dan kebijakan pemerintah, isu migran Indonesia ini lebih sering dipandang sebagai masalah keamanan ketimbang pelanggaran hak asasi manusia. Padahal menurut konvensi internasional, mereka berhak dilindungi secara pekerja migran. Nah, jadi intinya itu dari yang tadi gue jelasin dari awal, migrasi itu bukan ancaman semuanya. Yang bahaya itu politisasi, ketakutan soal migrasinya. Kita sebagai masyarakat harus lebih kritis sama berita atau narasi yang dipelintir soal migran nih. Jangan gampang percaya dan coba tuh ngelihat dari sisi kemanusiaannya. Karena di pihak headline sensasional soal migran, invasi migran, yang ada sebenarnya manusia biasa yang pengen hidup aman dan layak sama kayak kita. Dan itu semua yang barusan gue jelasin. Untuk kesempatan kali ini, terima kasih udah nonton. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar juga. Dan buat yang pengen diskusi dan yang pengen buat diskusi soal isu migran, boleh banget nih di kolom komentar.